Cek cek. Karena bear market ini. Budget listrik dikurangin. Bear market baby. Karena biasanya kita selalu full ya. Terus saya jalan tadi ke ujung ada beberapa yang kosong. Jadi kayaknya udah banyak pahlawan yang berguguran nih kayaknya. Pertama-tama terima kasih ya istri saya yang datang di ujung sana selalu. Karena tanpa dipinjami uang istri saya nggak ada akademi kripto pastinya. Lalu Pak William, thank you very much Pak. Karena tanpa ada Indodax kayaknya kita semua nggak ada di sini. Terus Pak Re tuh lari kemana Pak Re? Oh ya, thank you buat Pak Re yang udah datang sini. Beliau juga salah satu yang sangat influential pasti di kripto di Indonesia dan pastinya Bro Yudo, CEO paling tampan nih kayaknya. Makasih juga buat Mas Angga Dwi Mas yang udah datang. Jadi waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu nampaknya ya, waktu Timothy ngomong, ini kita mau kerjasama, kita mau bikin company sama salah satu sutradara paling besar di Indonesia. Terus saya tanya siapa? Oh Mas Angga Dwi Mas. Saya langsung ngomong, oh untung. Ini kalau Mas Joko Anwar kayaknya ada pocong gitu. Untung ya. Oke, kita mulai presentasi hari ini. Next. Jadi kita akan bahas yang teknis ya, yang paling males kalian dengerin. Karena memang euforia bull market dan juga bear market itu pasti berbeda. Teman-teman pasti lebih euforik ketika ada bull market ya daripada ketika market koreksi seperti saat ini. Next. Tadi udah dijelaskan mengenai problem di market crypto sekarang ya, di mana orang berinvestasi itu selalu cari yang namanya return. Kita juga harus lihat risiko yang harus kita hadapi. Alpha setiap siklus itu selalu berganti. Kadang kita selalu berpikir kita punya playbook yang sama. 2024, apa yang kalian pikir? Orang overexpose ke altcoin, saya juga termasuk. Lalu yang hold Bitcoin itu outperform di 2024. Di 2025 mereka awal tahun tuh mikir playbooknya oke. Saya harus exposure cuma di Bitcoin. Lalu yang hold Bitcoin nggak kemana-mana juga tahun ini. Dalam artian setiap siklus itu selalu punya masa, setiap masa punya siklusnya. Jadi strategi itu memang sesuatu yang harus sangat fleksibel. Next. Sekarang ini kita melihat adopsi kripto, adopsi Bitcoin itu sebenarnya chartnya mirip dengan adopsi internet. Kita mirroring chart di 2001-2002. Di mana kita ini ada di dalam fase yang mana kita belum melihat exponential growth. Kita tahu beberapa big company, kemudian ada ETF juga, ada a lot of country mulai mengadopsi Bitcoin. Tapi teman-teman harus paham, adopsi itu tidak selalu disertai dengan price movement atau upset yang relatif sama juga. Next. Karena setiap siklus itu ROI-nya selalu berbeda. Kalau kita ngomong siklus-siklus awal, siklus pertama, siklus kedua, itu kita masih sangat vertikal kenaikan Bitcoin-nya. Makin lama makin landai, makin lama mungkin juga semakin nggak ada. Itu menunjukkan apa? Kalau market ini udah menjadi lebih mature, marketnya menjadi lebih dewasa, lebih sulit bagi kita untuk dapetin return di keadaan seperti saat ini juga. Jadi strategi di setiap siklus itu selalu berbeda. Next. Nah, ini keadaan makro yang ada sekarang. S&P 500 banyak orang ngomong sedang dalam fase yang bubble. Meskipun ada sentimen rate cut dan juga liquidity injection, tapi faktanya volatility index atau VIX itu relatif belum kemana-mana. Dan ketika ada gejolak dari VIX, kita akan melihat lot of volatility, ya, yang mana juga akan impacting crypto market. Plus juga bonds market, mereka demand yield yang lebih tinggi, menunjukkan lebih banyak orang yang suka parkir uangnya saat ini, dan
Sektor-sektor yang outperform di S&P, kebanyakan sektor-sektor yang relatif defensif. Seakan-akan orang udah nggak mau ngebit sektor consumer. Dan kita tahu ya, Bitcoin udah drop dari 126.000 ke low-nya ya di sekitar 80.000. Itu udah drop 36% kalau kita hitung dengan week ya, top from bottom. Jadi kalau ada kita ngomong correction dari stock market, ya kripto juga pasti berpotensi untuk terdampak. Next. Lalu gimana yang trading altcoin? Nah ini menarik juga ya. Tadi Bro Timothy ngomong altcoin ini sampah. Oke. Tapi temennya yang suruh cari altcoin setiap hari di Discord ya. Temennya suruh mulung sampah ya. Halo, Pandawara Group. Next. Jadi gameplaynya memang nggak sama ya. 2018 hanya beberapa koin, 2021 life changing wealth itu gampang dibuat. Sekarang grafiknya seperti ini. Jumlah koin yang bertambah itu semakin luar biasa banyak teman-teman. Kenapa? Karena sekarang membuat token, koin itu jauh lebih mudah daripada sebelum-sebelumnya. Membuat kita dalam keadaan paradox of choices, terlalu banyak altcoin, terlalu sedikit project yang punya fundamental. Punya fundamental kalah juga sama yang punya hype. Next. Ini menunjukkan ya bahwa banyak sekali meme coins, banyak sekali fork, banyak sekali community tokens yang mana data dari Delphi Digital ini menunjukkan ratusan ribu tokens created every single day. Ya, dulu trading 2018 masih puluhan, 2021 masih ratusan ya sampai ribuan yang di list di DEX. Sekarang udah ratusan ribu. Banyak platform ya seperti Launchpad yang mana memudahkan teman-teman ini creating token. Jadi udah sangat sulit. Ya memilihnya itu saya ngomong hampir mustahil. Next. Dan ini riset dari Wintermute. Wintermute menunjukkan kalau memang likuiditas yang masuk di kripto itu banyak, tapi nggak bergerak. Kebanyakan mereka parkir di ETF, digital asset treasury, kemudian mereka cari protokol-protokol, mereka stake stable coin-nya, tapi mereka ini tidak masuk ke dalam sistem. Enggak untuk market making, enggak masuk ke dalam exchange. Ini menunjukkan apa? Duitnya masuk, tapi duitnya enggak dipakai. Banyak orang yang sekarang ya keadaannya ini masih wait and see. Mereka juga lebih bullish dengan sektor stablecoin, mereka anggap stablecoin itu tempat buat parkir duit daripada mereka beli Bitcoin dulu. Jadi ini hal yang juga lumayan concerning. Tapi bukan berarti ini nggak ada liquidity-nya. Dalam artian ini hanya menunggu waktu yang tepat untuk para whales itu mulai deploying capital dan kita juga mulai melihat yang namanya price movement. Next. Dan ini situasi yang kita lihat sekarang. Di mana ini terlalu banyak altcoin yang ada, cuman likuiditasnya ini terlalu sedikit. Sehingga untuk memilih memang itu bukan pilihan yang gampang. Pasti selalu ada teman-teman salah ya memilih karena nggak semua pasti bisa dapat price movement seperti yang teman-teman mau. Next. Nah, ini juga data yang cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Di sini ditunjukkan bahwa lebih banyak decentralized application itu yang memiliki profit revenue yang lebih oke dibandingkan dengan layer one mereka sendiri. Ini menunjukkan beberapa hal ya. Pertama, memang kita akan melihat kompetisi layer one yang sangat kompetitif. Karena apa? Karena mereka akan bersaing, memberikan fee yang lebih bagus. Karena kalau enggak mereka gampang migrasi dan juga pindah. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat bahwa sulit untuk ngebit layer one. Karena dulu playbooknya tuh gampang. Teman-teman udah invest apapun ke layer one. Layer one pasti naik. Sekarang layer one pun juga tambah kompetitif. Karena kan dulu selalu saya pernah ngomong, ya ini karena di kripto ini kalian tuh harus banyak-banyak sabar. Seringkali kalian bikin tesis dan juga tesisnya terinvalidasi di dalam tahun yang sama. Karena marketnya tuh sulit berubah. Saya pernah ngomong, ya udah invest aja ke layer one karena layer one ini tempat kasinonya itu dibuat. Ya, kalian jangan invest ke tokennya, kalian tempat investnya di layer one-nya aja ya, karena itu kasino tempat bikin tokennya. Nah ini juga menunjukkan sekarang udah jadi lebih kompetitif ya. Kita ngomong hyperliquid,
pump fund itu revenue jauh lebih tinggi dibandingkan berbagai layer one yang ada di market sekarang. Next. Nah, ini fakta yang cukup mencengangkan ya. Kalau kita ngomong ternyata alt season itu udah terjadi tapi terjadi di US equity. US equity yang memiliki exposure ke kripto. Kita lihat ya sahamnya Galaxy, kemudian Hood, ya Coinbase, Hood itu Robinhood, dan total 3 itu hanya naik 3%, IBIT hanya naik 12%, sementara Coinbase ya sahamnya naik 24%, Galaxy 84%, dan Robinhood naik 247%. Jadi smart money, venture capital, mereka lebih suka investasi ke crypto related company ya atau Web3 company daripada berinvestasi ke berbagai altcoin itu sendiri. Next. Oke, jadi sekarang seberapa kompetitif nih market? Next. Nah, keadaan market yang sangat kompetitif itu membuat algo, bot, dan juga AI ya sekarang ini flooding in the market. Mereka mencari ya mana sih alpha yang bisa kita cari dan juga efisiensi ya dari masing-masing harga berbasis algoritma. Dan ini industri yang akan terus berkembang. Jadi automation trading ya itu adalah sesuatu yang mana sekarang udah mulai digaungkan atau adopsinya udah sangat tinggi. Next. Nah, pertama ya kita lihat automation trading dari bot dan algo itu udah masuk di market. Lalu buy and hold Bitcoin ya kita year to date ini minus 10% ya kamu hold Bitcoin di awal tahun sampai sekarang minus 10-an%. Jadi bukan ya strategi yang menguntungkan dalam jangka pendek kalau kamu ngomong perspektif trading. Dan juga fasting token, banyak token baru di unlock, itu membuat market ini makin lama menjadi lebih efisien. Jadi memang ya dibutuhkan strategi yang lebih oke. Next. Dan di sisi yang sama ya kita ngomong ini ada yang beli Zcash ya di sini. Nggak ada ini ya. Jadi ini menjadi salah satu sektor yang mana kenapa privacy itu cenderung naik di akhir siklus. Karena pertama mereka mencari narasi yang mana tidak terlalu gede ya, market cap-nya ya. Dua, sangat seksi untuk kita ngomong privacy, kita ngomong anti-censorship money ketika siklus ini udah mendekati akhir. Next. Dan ya sektor privacy ini outperforms everything ya. Ini waktu Timothy kasih ngomong ya, dia beli Zcash gitu kan, saya langsung ngomong scam ya. Nyesel tapi saya nggak beli. Jadi Zcash ini outperforms. Karena apa? Karena privacy coins ya ini mengalahkan Bitcoin, mengalahkan Ethereum pasti ya. Dan juga token yang lain. Karena ini nggak sesuai dengan tesis saya ya. Kenapa? Karena setiap kali ya ada market movement itu selalu diikuti dengan koreksi harga. Nah ini korelasi harga Zcash dengan potensial market top ya. Jadi setiap kali kita mau masuk bear market itu yang naik cuma Zcash. Ya. Ini kayak dipaksa minum racun gitu. Harus beli Zcash ya. Karena ya kita lihat ya pergerakan harga Bitcoin ya dengan Zcash itu selalu ya relatif dengan RSI ya dari general market yang ada ya. Jadi ketika ya Zcash itu mengalami kenaikan, kita melihat cycle ending. Next. Dan ini salah satu risiko tersembunyi ya, sebenarnya nggak tersembunyi, ini terlihat pasti sebenarnya di market. Yaitu adalah adopsi institusi terhadap Bitcoin yang sangat signifikan ya saya ngomong. Next. Karena apa? Karena 98% ya nama-nama yang kamu baca di sini yang mana mereka memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka ya 98% yang kamu baca di sini itu perusahaan sampah. Paling cuman top 5 ya, MicroStrategy, Mara, XX1, Riot Platform, ya Metaplanet, ya top 10 lah ya. Sisanya itu mereka itu perusahaan yang nggak profitable. Jadi mereka berharap memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka, mereka dapat NAV plus dan juga dibid oleh Wall Street, sahamnya naik, foundernya exit. Itu adalah playbook ya berbagai
perusahaan-perusahaan ya Bitcoin Treasury Company. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan di sini ya ini mereka ini nggak terlalu profitable. Jadi hanya beberapa yang profitable. MicroStrategy masih profitable ya sejauh ini. Cuman nggak semua itu layak dan juga bisa jadi MicroStrategy. Banyak ya atau hampir semua di sini tuh tidak profitable perusahaannya. Next. Nah, mereka ini memainkan playbook yang cukup gila ya sebenarnya. Mereka issuing stocks ya dan juga mereka issuing bonds untuk membeli Bitcoin. Problemnya adalah ketika harga saham mereka turun, nggak ada stakeholder yang mau ya menukarkan dengan saham mereka dan mereka mau nggak mau harus melunasi utang dari bondsnya. Itu menyebabkan apa? Itu menyebabkan potensial debt spiral sebenarnya. Karena teman-teman melihat ya banyak sekali aktivitas dari MicroStrategy ya belakangan ini mereka ini udah mulai mereorganisasi walletnya ya. Mereka juga udah ya kirim beberapa ya ke custodian yang mana it's a unusual activity. Karena saya udah selalu ngomong ya teman-teman, target saya di 2025 Oktober itu pol di 120.000. Saya selalu mewanti-wanti ya 518 hari ya setelah halving ya kita harus expecting volatility yang tinggi dari Bitcoin. Karena aset yang naik tinggi, ya kita udah naik lebih dari 6 kali lipat dari 2022, pasti juga koreksi tinggi. Saya ngomong, memang Bitcoin ini adalah aset yang mana pasti mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Tapi nggak semua orang itu tahan dengan risiko volatilitas yang sangat tinggi. Next. Karena MicroStrategy juga pernah jatuh ya di tahun 2000. Ya bukan berarti mereka akan jatuh lagi, tapi ini adalah tanda yang mana harus kita waspadai. Karena ternyata ya price action dari MicroStrategy itu sangat mirroring dengan price action dari Bitcoin. Dan pertama kali ya dia membeli Bitcoin around di 2019-2020, baru harga stok dari MSTR ini meroket. Yang mana ini mirroring persis dengan chartnya Bitcoin. Waktu itu ada orang yang ngomong, dia orang finance ya, di salah satu live show kita, dia mau all in Bitcoin, tapi 80%-nya MicroStrategy. Jadi 20% dia mau beli Bitcoin, 80% MicroStrategy berharap ya itu akan bisa cover ya dia punya mortgage ya or some shit. Ya, ini dia belinya di pucuk situ ya. Ketika kita ngomong ini udah terlalu berbahaya ya kamu membeli MicroStrategy di range sekarang. Jadi harus dipahami ya bahwa kripto itu asetnya itu sangat volatile. Next. Lalu gimana ya kita bisa ya bertahan ya dengan situasi ya mungut sampah ini ya. Ya jadi pemulung ya. Next. Yaitu pertama ya harus punya portfolio structure yang oke. Next. Ini adalah yang paling konservatif sebenarnya untuk setahun ke depan ya. Saya itu lebih konservatif. Karena banyak orang ini yang bergaya agresif padahal Hello Kitty aslinya. Selalu ditanya komposisi portofoliomu kamu gimana? Saya 100% Bitcoin. Siap nggak kalau misalkan drawdown 50%? Siap. Terus habis itu hari besoknya Bitcoin turun 4%. Itu langsung prof. Masih boleh hold nggak? Karena semua orang itu jagoan sampai duitnya hilang setengah. Ini saya belajar. Semua orang itu jagoan sampai duitnya hilang setengah. Karena itu nggak kerasa sampai kamu beneran lihat ya saldo balance yang hilang. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan dari bull market itu bukan bull market atau bear marketnya. Karena setelah di bear market kamu nggak ngerasa apa-apa. Itu adalah transisi dari bull market ke bear market ketika kamu harus merubah egomu, mengecilkan biasmu, dan juga menerima keadaan bahwa it's not the same anymore. Ya, jadi kenapa ini penting? Ya karena teman-teman harus paham, ya boleh ya kamu beli-beli altcoin tapi itu hanyalah 10% dari kamu punya trading portfolio. 60% stable coin kalau kamu memang punya tesis bahwa ini akan menjadi rough year.
dan 30% Bitcoin. Ya anyway, kalau marketnya rally pun kamu juga akan tetap dapat potential upside. Next. Nah, ini kalau kamu mau lebih moderat, ya kamu bisa ya, Bitcoinnya tuh 50%. Ya ini caranya Timothy ya, 50% moderat. 30%-nya mungkin ya stable coin, kalau kamu mau lebih defensif, 20%-nya untuk trading, nggak masalah. Next. Atau ini yang paling agresif ya, 70% Bitcoin dan juga 30%-nya adalah trading portfolio. Jadi trading portfolio itu kan sifatnya juga liquid, itu bisa jadi USDT ya, USDC kamu, dan sisanya adalah Bitcoin ya. Karena maksimal ya drawdown 70%, drop 50%, ya kamu maksimal loss ya 35% ya, dengan potensial jangka panjang yang masih oke ya, kecuali ya kamu cut loss di bawah ya. Problemnya dengan orang yang 100% punya exposure, biasanya mereka ini panik ketika harga itu turun. Di atas dia nggak mau jual. Tapi ketika di bawah dia jualnya itu semua karena udah ngerasa capek. Nah biasanya di situ ya market bottoms dan kamu akan kehilangan banyak sekali momentum ketika ada upside harga. Next. Nah gimana caranya kita jadi lebih oke dan juga bisa punya edge di market gaining alpha di keadaan sekarang? Itu adalah dengan kombinasi ini. Next. Ya ini saya ngomongnya adalah NPC ya, novelty, product dan juga community. Jadi setiap kali kamu mau beli altcoin apapun atau trading koin apapun, kamu harus lihat ini, novelty, punya kebaruan nggak projectnya? Atau hanya sesuatu yang di refurbish, di package ulang, karena setelah privacy boom, banyak orang yang ngeklaim projectnya itu privacy. Sama dulu seperti ketika AI boom, meme coin menjadi AI meme coin. Banyak yang hanya di rebrand. Dua, produk. Apakah produknya benar-benar bisa dipakai atau enggak? Dan terakhir ya komunitas. Produk itu means nothing ya kalau nggak ada komunitas yang mana mereka ini pegang barangnya. Orang kalau pegang suatu altcoin, mereka ini seperti kultus. Ya, kultus dalam artian ketika ada orang yang nyerang altcoinnya, mereka akan marah. Contohnya Luna. Luna itu cultnya gila. Makanya ketika ada orang yang ngelik ya bahwa stable coinnya bermasalah, orang sangat defensif dan duitnya nggak ditarik dari sono. Biasanya orang begini tuh yang paling barbar. Ya, ini persis ya kayak orang yang kena ini ya, kena cuci otak sekte begitu ya. Next. Nah, pertama novelty ya. Harus lihat breakthrough ya. Kenapa altcoin kayak Hyperliquid bisa signing ya, ada Aster juga karena dia memang yang paling original ya. Sebenarnya nggak terlalu original ya, Perplex sudah ada. Cuman dia menang ya, karena dia bikin jaringannya sendiri. Jadi teman-teman harus melihat, apakah ada lompatan teknologi atau hanya sekedar fitur. Dua, apakah ini berpotensi ya, menciptakan market baru atau hanya menggeser cara kerja pasar lama. Dan terakhir ya, yang paling penting yaitu adalah economic mode. Kenapa penting membangun economic mode? Karena project yang mana dia itu nggak bisa digantikan oleh project yang lain, ya karena kompetitor itu akan membunuh profit, ya itu yang akan cenderung bertahan. Ya sama ya seperti dulu Uniswap, the first ya decentralized exchange dengan prosedur AMM, itu juga akhirnya ya menjadi salah satu yang masih bertahan ya sampai sekarang. Next. Nah selanjutnya produk dipakai beneran ya. Karena siapa di sini yang kayak punya atau hold Hyperliquid, Aster, tapi nggak ngerti itu apa ya. Banyak orang yang misalkan oke, saya beli altcoin ini. Kamu ngerti nggak ini dia altcoin yang ngapain? Nggak. Pernah coba produknya apa lagi? Karena kita harus lihat ya daily active user, kita juga harus lihat ya real revenue-nya seperti apa. Karena berpotensi juga untuk buyback ya dan pushing harga marketnya lebih tinggi. Retention-nya kuat nggak? Karena banyak ya setelah airdrop selesai orang udah akhirnya nggak pakai lagi karena udah nggak ada alasan pakai itu. Dan yang terakhir ya monetization-nya profitable atau enggak, sustainable atau enggak. Atau ya sama hanya ketika ada event tertentu habis itu dia udah went downhill ya. Ini harus dicari. Next. Terakhir ya community. Pertama, komunitasnya gimana? Fanatik dan barbar enggak? Biasanya ini ya ada
yang nyerang itu mereka selalu agresif biasanya ke token yang mereka ini. Terus kedua, apakah belaannya itu keras ketika tokennya itu turun? Karena banyak ya, ketika orang nge-foot ya altcoin terus turun, biasanya yang heavily invested di sana itu ngamuk di Twitter, ngamuk di Instagram. Kayak ketika ada diberitakan turun gitu kayak mereka udah kesel duluan. Nah terakhir, ada identitasnya nggak mereka ini biasanya? Karena banyak ya altcoin junkie yang mana mereka ikut cult altcoin tertentu, siklus ini jadi kaya karena altcoin itu, dia nggak punya strategi ya, cuma ikut kaya terus mereka itu selalu punya nama, ya nama-nama identitas. Ini contoh project yang mana naiknya ini bisa tinggi, kenapa? Karena banyak ya pembelinya ini brainwash dan nggak mau tekan tombol sell, karena yang diomong Pak Ray tadi sangat benar. Altcoin itu kalau nggak tekan tombol sell ya, kamu yang akan dibunuh gitu ya. Kenapa? Karena ini selalu berotasi. Dulu ya, altcoin itu, saya ngomong ya, tesis saya 3-4 bulan dirotasi. Sekarang tuh 3-4 hari setelah listing. Ada yang beli monet ya. Yang ketawa kencang yang rungkat itu. Ya udah turun lagi ya. Saya masuk di 0, berapa itu naik 50% turun lagi nih. Cuman 3 hari sekarang. Dulu 3 bulan, ini 3 hari sekarang. Ya, ini menunjukkan kalau ini memang gamenya ini jadi lebih kompetitif sekarang. Next. Makanya data driven decision making itu perlu biar teman-teman gak ngasal ya. Tadi Pak Ray juga ngomong pertama ya kamu harus tahu jangan asal ngikut orang. Karena apa? Ngasal ikut orang tuh belum tentu benar. Tapi kalau benar kamu yang ngerasa pinter kan, selalu seperti itu. Kalau kita di dalam keadaan yang terus-menerus begitu ya, kita nggak akan bisa evolve, ya kita nggak akan bisa jauh lebih jago ya menganalisa keadaan. Next. Nah, pertama ya, tentukan hipotesis sebelum kamu membeli altcoin yang potensial. Jangan ngasal, beli itu harus punya tesisnya. Kayak beli Zcash ya, ada tesisnya. Kenapa? Karena ini mau akhir siklus nih, biasanya cable play yang nge-pump Zcash atau apa ya. Atau ini censorship, no censorship money ya ketika regulasi mau masuk dan lain sebagainya. Lanjut kumpulkan data dan terakhir filter ya, kurangin noise dari data yang kalian pilih. Jadi sebelum kita bikin riset yaitu kita selalu melihat banyak sekali data ya, gathering data kita itu banyak sekali dan kita nggak asal dengan hipotesisnya. Karena ya apa? Karena nggak ada orang ini yang suka kehilangan duit ya. Semua orang tuh pada dasarnya itu sangat loss aversion. Karena itu berkait ya dengan kepercayaan diri dan juga mental capacity mereka untuk terus di market yang sesulit ini. Next. Selanjutnya ya, data analysis ya penting. Kamu juga harus menyusun sinyal dan terakhir ya eksekusi. Karena di market crypto ini yang paling sulitnya adalah eksekusi. Banyak orang yang terkena mental akhirnya nggak merubah tesisnya, eksekusinya jadi berantakan karena masih manual dan ya akhirnya mereka merugi. Ya, kadang memang bukan salah mereka karena memang decision fatigue, terlalu capek ngadepin market yang mana uncertainty-nya itu sangat amat tinggi. Next. Selanjutnya ya, utilize AI. Kenapa? Karena AI ini hanyalah tools. Endingnya tetap kita yang ngelakuin eksekusi. Tapi kalau kita nggak bisa prompting dengan benar atau kita nggak utilize AI sama sekali, itu yang ketinggalan. Karena mayoritas ya data yang saya feed ke GPT, ya saya selalu nggak ada karyawan. Ya AC itu nggak ada karyawan. Ya saya riset di kripto juga nggak ada karyawan. Saya hanya cari ya data itu melalui AI. Ya bayar di research dari ChatGPT, percayalah itu worth it ya. 3 juta sebulan tuh subscription yang paling worth it. Kamu bisa nge-prom apapun, kamu nge-prom tentang kripto, kamu masukin data, dia itu sangat responsif ya. Itu makanya kayak saya bisa nge-prom 5-6 deep research ya setiap harinya. Terus saya baca ya. Biasanya saya kalau mau OTW pesawat tuh saya nge-prom deep research 20 ya, terus di pesawat saya bisa baca semuanya. Karena apa? Karena datanya saya nggak perlu kasih, dia udah bisa cari sendiri. Ya. Jadi promosi GPT. Next. Nah, karena teman-teman udah lihat ini ya. Ini novel.ai ya. Jadi ini ada kompetisi teman-teman. Berbagai project AI ya. Ada DeepSeek, ya ada ChatGPT, kemudian ada Grok.
mereka ini disuruh adu trading ya. Tapi yang paling rendah returnnya GPT kayaknya. Ini paling cocok cuman buat teman curhat kayaknya GPT ini ya. Ya, DeepSeek lumayan tinggi. Ini menunjukkan apa? Kalau memang AI itu udah bisa dapetin return lebih tinggi. Jadi teman-teman, ya ini mereka dikasih akun startnya 10.000, peaknya ada yang di 20.000 ya. Jadi yang akunnya nggak double ya dari Oktober sampai November 1 bulan, kamu kalah ya sama DeepSeek. Mending suruh DeepSeek yang trading ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan kalau memang automation itu harus dilakukan. Ngelawan sistem ya harus pakai sistem yang lebih canggih. Next. Jadi ini ya execution yang kita ngomong ya, data layer kamu bisa pakai AI buat cari data, intelligent layer kamu bisa ya cari sistem untuk bangun strateginya, decision layer ya bahkan dia untuk picking ya altcoin mana yang dibeli, dan terakhir ya executionnya pun juga bisa based on AI. Ya ini yang saya kerjakan sendiri. Next. Dan terakhir, kalau memang kamu bingung ya dengan sisa siklus ini, ya kadang memang nggak ada masalahnya ya buat ngebanci dulu dan juga lihat kondisi. Karena nggak ada yang siap ya dalam artian handle volatility sampai itu terjadi. Karena apa ya, mending kehilangan opportunity ya daripada kehilangan money. Karena capital preservation tuh kunci ya. Kenapa saya masih di sini sekarang, karena saya dari dulu orangnya tuh nggak mau kalah sebenarnya ya. Jadi kalau kayak Timothy ini maunya kan menang. Kalau saya ini nggak mau kalah. Saya nggak apa-apa nggak menang. Cuman saya jangan kalah. Karena ketika saya kalah ya mental health saya ini terganggu ya. Beneran. Saya nggak mau kalah ya. Karena ketika kalah itu akan membawa saya ke multiple bad decisions. Yang mana berpengaruh ke hidup saya pribadi. Makanya kenapa ya saya sebelum melakukan apapun ya saya selalu melakukan riset yang mendalam. Karena saya ini orangnya nggak mau kalah. Ya, kadang ketika kamu ragu ya kayak kamu keluar posisi. Next. Saya pribadi ya untuk stablecoin itu juga diversify, ya well diversified stablecoin. Ya, selalu yang backed by USD. Jangan pakai ya atau berinvestasi ya, atau parkir ke stablecoin yang mana ya algoritmik ya. Karena juga ada baru yang di-pack juga ya. Kamu harus sangat hati-hati. Cuman industri stablecoin ya bahkan ketika bear market pun juga mengalami kenaikan. Ini kalau industri ini jebol ya, ini pasti impacting market secara keseluruhan. Ya kita ngomong USDT udah invest gold ya lebih banyak dari beberapa negara, invest US Treasury dan USDC ya, based on Coinbase, public company. Ya kalau dia meledak ya pasti di bail out lah ya sama US government. Next. Dan orang banyak berpikir bahwa gamenya itu untuk menang tuh selalu tentang trading gitu ya. Padahal biasanya orang yang mengedepankan lebih banyak tradingnya, itu mereka nggak akan dapat return yang optimal. Ini selalu saya kasih ke teman-teman. Kenapa? Karena 90% waktu saya itu selalu untuk membaca, untuk riset, dan juga untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Dan ini alpha ya dari semua orang. Ya, saya ngomong sama Justin Sun, saya ngomong sama Arthur Hayes, banyak orang di industri ini ya, dan juga top KOL. Ya semua influencer di luar ya kita juga kenal, kita punya exposure ke mereka. Mereka tuh jarang eksekusi tradingnya. Sama kalau kamu beli Bitcoin di 2022, kamu cuman all in di sana, ya kamu mungkin sekarang jadi Timothy Ronald gitu. All in ya, maksudnya 6 kali lebih gitu ya. Kamu outperform setiap orang yang coba jadi bajing loncat di setiap siklusnya ya. Karena bajing loncat tuh kadang juga bisa jatuh kan. Sementara orang yang tahu ya kapan oke saya ini mau keluarin capital di sini, saya udah nggak pakai emosi, saya akan deploy lagi ketika kita ada di range ini, terus udah nggak ngapa-ngapain, itu akan outperform semua orang yang mencoba kayak cari alpha setiap hari. Karena the more you try to trade ya, the more possibility you will lose money ya. Jadi memang harus hati-hati. Next. Nah ini nih, kayak ini ada quotes dari ya film Succession yang saya suka ini. Ini bisa diterapkan juga ya kalau kamu trading di kripto ya. Ini mungkin dirubah aja ya frasanya ya. Dalam artian kalau mau sukses ya di kripto, ini formulanya sama ya. Pertama analisa, kedua capital, ketiga execution. Percuma ya kamu kalau misalkan pertama ya kamu ini nggak punya analisa,
nggak tahu siklusnya kapan berakhir, nggak tahu potensi bottomnya di mana. Terus kamu FOMO buying the top terus, kamu akan potential miss out. Kedua ya, capital itu penting. Jangan kamu punya fantasi bahwa oke, saya akan full time di sini ya, terus saya tolak potential capital dari manapun, ya tetap kerja, tetap bisnis. Itu kan capital buat kamu bisa bangun portofolio lebih gede lagi. Dan terakhir, execution. Ini yang paling banyak miss. Kenapa? Karena ketika extreme fear, ya misalkan Bitcoin udah drop parah banget. Orang nggak ngomongin kripto, mungkin yang datang di webinar ini mungkin tinggal 20% di sini, gitu kan. Mungkin mobil kita Pak Re, Timothy di depan dijual gitu ya. Buat beli Bitcoin lagi maksudnya ya. Ini orang udah nggak minat, tapi biasanya di situ bottom ya. Udah ada berita bunuh diri, ya itu potensi bottom. Banyak orang yang udah di situ udah menyerah, dia udah nggak ke kripto ya. Kontennya masak biasanya. Beneran ya. Karena orang-orang di luar negeri juga influencer kripto. Waktu bear market mereka kontennya itu trading kartu Pokemon. Beneran, serius. Ada yang part time itu mungkin cuci mobil gitu atau apa. Jadi jangan kabur dari sini. Ya kamu boleh lah setengah-setengah gak peduli ya dengerin sama ngantuk. Cuman industri ini selalu nge-reward ya orang yang bertahan di sini sampai jangka panjang. Sebenarnya dunia seperti itu bekerjanya. Jangan take it for granted ya. Tetap stay solid ya as a community. Karena gak ada ya community yang perfect ya. Gak ada founder yang perfect. Gak ada market yang perfect juga. Tapi as a person ya kita bisa trying to be better. Saya Kali Masada, terima kasih.